Derby d'Italia kembali hadir akhir pekan ini. Sabtu pukul 18 waktu setempat, Allianz Stadium di Torino akan menjadi panggung bagi pertemuan ke-185 antara Juventus dan Inter di ajang Serie A sejak format Liga 1 Grup diperkenalkan pada musim 1929-1930. Dalam rekor pertemuan kedua tim, Juventus unggul dengan 88 kemenangan, disusul 47 hasil imbang, sementara Inter mencatat 49 kemenangan. Di kandang Bianconeri, Nerazzurri berhasil meraih 11 kemenangan, termasuk kemenangan kontroversial lewat keputusan walkover pada tahun 1983. Pertemuan ini akan menjadi ajang pembuktian siapa yang lebih kuat di awal musim, sekaligus menambah babak baru dalam sejarah panjang rivalitas paling panas di sepak bola Italia. Inter menunjukkan taringnya di awal musim Serie A. Dalam dua giornata pertama, tidak ada tim yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti lebih banyak daripada Nerazzurri, yaitu 27 kali, menyamai catatan sang rival sekota, Milan. Dominasi Inter tak hanya terlihat dari jumlah peluang, tetapi juga produktivitas. Sepanjang tahun kalender 2025, skuad asuhan Christian Cifu menjadi tim dengan serangan paling tajam di liga, mencetak 40 gol sejauh ini. Kekuatan Inter juga tercermin dari variasi pencetak gol. Sudah 5 pemain berbeda yang mencatatkan nama di papan skor pada awal musim ini, sebuah rekor yang hanya bisa disamai oleh Cremonese. Lautaro Martinez kembali jadi sorotan jelang Derby d'Italia. Sang kapten Inter ternyata punya catatan yang kurang bersahabat saat menghadapi Juventus. Dari 14 pertandingan Serie A melawan Bianconeri, striker asal Argentina itu baru mencetak 2 gol saja. Statistik ini menjadikan Juventus sebagai salah satu lawan angker bagi Lautaro, dengan rasio menit per gol mencapai 518 menit, hanya sedikit lebih baik dibanding catatannya melawan Genoa, 571 menit per gol. Derby d'Italia kali ini bisa menjadi kesempatan emas bagi Lautaro untuk mematahkan kutukan pribadi dan membawa Inter meraih kemenangan penting di Allianz Stadium. Besok malam di Allianz Stadium, Inter akan menghadapi salah satu momen penentuan awal musim, yaitu laga melawan Juventus di pekan ketiga Serie A. Setelah kekalahan mengejutkan dari Udinese sebelum jeda internasional, Christian Cifu menegaskan bahwa timnya tak boleh kembali tergelincir. Dalam konferensi pers di Pinetina, Cifu menjawab berbagai pertanyaan dengan tenang namun penuh tekad. Tim bekerja dengan baik, mental mereka segar usai jeda internasional. Semua siap untuk laga ini, kata sang allenatore. Kami harus menghadapi laga ini dengan ketenangan dan mentalitas yang tepat. Karena Juve Inter selalu istimewa meski ini baru pekan ketiga. Cifu menegaskan bahwa dirinya tidak ingin merombak identitas permainan Inter, hanya memperbaiki detail yang kurang. Inter sudah ada di puncak sepak bola Italia dan Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Saya hanya ingin menambahkan sedikit hal agar tim ini lebih optimal, memulihkan passion dan rasa percaya diri. Soal kedatangan Manuel Akanji, Cifu menyambutnya dengan antusias. Akanji adalah pemain kelas internasional. Dia adalah nilai tambah bagi grup ini. Saya sangat bahagia dengan 25 pemain yang saya miliki, mereka adalah yang terbaik. Pelatih asal Rumania itu juga memberikan dukungan kepada Jan Bisek yang belakangan dikritik. Bisek masih muda, wajar membuat kesalahan. Jika setiap kesalahan membuatnya diserang, dia tidak akan berkembang. Kami percaya padanya karena dia akan dibutuhkan sepanjang musim. Cifu menegaskan fokusnya bukan pada tekanan atau hasil jangka pendek, melainkan proses panjang menuju kesuksesan. Serie A adalah maraton, bukan sprint. Yang penting adalah belajar dari kekalahan dan terus melangkah dengan keberanian. Laga melawan Juventus akan menjadi ujian mental dan karakter bagi Nerazzurri. Cifu berharap timnya tampil dominan, menampilkan identitas permainan Inter, dan memberi kebahagiaan bagi para tifosi. Menjelang Derby d'Italia, perhatian tertuju pada 3 pemain Prancis yang kini memperkuat Inter, Marcus Thuram, Antoine Bony, dan Andy Diouf. Landry Chauvin, mantan pelatih timnas Prancis U18, U19, dan U20, memberikan pandangannya kepada TMW tentang ketiganya,
dimulai dari sang penyerang utama Nerazzurri. Dari Thuram kita tentu berharap dia bisa menentukan hasil di setiap pertandingan, ujar Chauvin. Musim ini menjadi persiapan menuju Piala Dunia, dan ia pasti ingin tampil maksimal bersama tim nasional. Di Inter, ia berkembang pesat saat bermain sebagai penyerang tengah, jauh lebih nyaman ketimbang dimainkan di sayap seperti saat membela Prancis. Ia kuat dalam menyerang, pandai bermain membelakangi gawang, dan memiliki chemistry luar biasa dengan Lautaro. Chauvin juga yakin peran Thuram melawan Juventus akan tetap penting, meski ia tak mencetak gol. Dia menciptakan ruang, membuka celah, dan menyuplai bola untuk rekan setim. Saya menantikan itu darinya besok. Tambahnya, tentang Boni, Chauvin menyoroti etos kerja dan mentalitasnya. Dia banyak belajar dan bekerja keras. Entah ia turun sebagai starter atau pemain pengganti, mentalnya sama. Ia punya rasa lapar untuk memberi dampak. Yang perlu ia tingkatkan hanyalah ketenangan di area akhir, agar bisa lebih tajam dalam mencetak gol. Sementara itu, untuk Andy Diouf, Chauvin menekankan pentingnya waktu adaptasi. Saya melatihnya sejak ia berusia 13 tahun, jadi saya tahu dia butuh waktu. Dia akan perlahan tapi pasti meninggalkan jejaknya di Inter. Seperti Arthur Atta di Udinese, ia berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Itu kekuatannya, belajar dengan cepat dan terus berkembang. Ketiga pemain ini diprediksi akan menjadi kunci penting dalam perjalanan Inter musim ini, dimulai dengan ujian berat di markas Juventus. Derby d'Italia kali ini datang dengan latar belakang yang unik bagi kedua tim. Inter dan Juventus sama-sama menghadapi awal musim yang penuh kontradiksi setelah melewati bursa transfer yang dinilai belum sempurna. Pendapat itu disampaikan oleh Fulvio Colovati kepada Panorama. Juve Inter selalu menjadi laga besar. Meskipun akhir-akhir ini kedua tim menghadapi beberapa masalah, ujar juara dunia 1982 itu. Juventus masih dalam tahap pembangunan, sementara di Inter masih ada tanda tanya mengenai nilai Cifu. Seperti halnya Tudor di Juventus, Cifu tidak banyak dilibatkan dalam keputusan transfer. Inter sebenarnya lebih membutuhkan tambahan di lini pertahanan, bukan di sektor serangan. Pertemuan di Allianz Stadium akhir pekan ini pun akan menjadi ujian nyata untuk mengukur kekuatan kedua tim, sekaligus melihat bagaimana mereka mengatasi keterbatasan yang ada. Fabio Capello ikut memanaskan atmosfer jelang derby d'Italia antara Juventus dan Inter yang akan digelar Sabtu pukul 18 waktu setempat. Berbicara di Sky Sport 24, Capello menyoroti kondisi mental dua gelandang kunci Nerazzurri, Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella, yang menurutnya belum berada dalam performa terbaik. Calhanoglu adalah salah satu dari 3 gelandang terbaik di Eropa, jadi otomatis salah satu yang terbaik di dunia, ujar Capello. Namun ketika saya melihatnya saat Turki kalah dari Spanyol, ia tampak berjalan di lapangan tanpa agresivitas, tanpa determinasi, tanpa ritme. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya secara mental, seperti yang juga disinggung Cifu. Untuk Inter, penting sekali ia kembali ke performa terbaiknya di laga melawan Juventus ini. Capello juga memberi catatan untuk Barella. Melawan Israel ia tampil biasa saja. Barella biasanya memberi ritme dan menjadi teladan bagi tim, tapi kali ini tidak terlihat seperti itu. Mungkin ini karena persiapan yang kurang maksimal setelah mengikuti Piala Dunia antar klub, tapi kondisinya harus segera pulih karena mereka adalah jiwa dari permainan Inter. Mantan pelatih timnas Inggris itu juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Christian Cifu. Inter harus melupakan kekalahan dari PSG. Kita sudah melihat dua wajah berbeda Inter, yang tampil menawan saat mengalahkan Torino, dan yang kurang greget saat kalah dari Udinese. Cifu harus mengembalikan fokus timnya, agar mereka tidak terus terbebani oleh hasil di Munich. Sebab sampai saat itu, mereka bermain luar biasa di Liga dan di Liga Champions. Dengan sorotan tajam terhadap kondisi mental para pemain kunci, derby d'Italia akhir pekan ini diprediksi akan menjadi ujian penting bagi Inter untuk membuktikan ketangguhan mereka. Menjelang derby d'Italia, Francesco Toldo kembali mengenang salah satu momen paling berkesan dalam karirnya. Mantan kiper legendaris Inter itu mengingat laga penuh emosi di San Siro tahun 2002, ketika ia ikut mencetak gol penyeimbang melawan Juventus dalam situasi kemelut di depan gawang.
Itu salah satu momen paling lucu dalam karir saya, ujar Toldo kepada Quotidiano Sportivo. Gol saya ke gawang Juventus pada 2002 adalah momen yang paling membekas dalam ingatan. Toldo juga menyoroti situasi Inter saat ini dan memberi pujian kepada Christian Cifu, pelatih baru yang menggantikan Simone Inzaghi. Christian adalah sosok dengan karakter luar biasa. Ia berada di bangku pelatih Inter cukup cepat karena memiliki kualitas. Wajar jika ada kesulitan di awal, tapi ia punya potensi untuk membawa tim ini ke level tertinggi, ujar mantan penjaga gawang tersebut. UEFA resmi mencabut hukuman larangan mendampingi tim yang sebelumnya dijatuhkan kepada pelatih Barcelona Hansi Flick dan asistennya. Keputusan ini memungkinkan keduanya kembali duduk di bangku cadangan pada laga pembuka fase grup Liga Champions melawan Newcastle pekan depan. Sanksi tersebut semula dijatuhkan setelah kekalahan dramatis Barcelona dari Inter musim lalu di San Siro, laga yang berakhir 4-3 untuk Nerazzurri. Insiden panas terjadi di area lorong menuju ruang ganti, yang kemudian memicu penyelidikan UEFA dan berujung pada skorsing 1 pertandingan bagi Flick dan stafnya. Namun, dalam surat balasan terhadap banding resmi klub, yang diakses oleh agensi EFE, UEFA memutuskan untuk mengabulkan sebagian tuntutan Barcelona, sehingga hukuman tersebut akhirnya dicabut.